Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak. Bersama gue Bimo, hari ini gue akan memberikan rekomendasi film seputar ayah gitu. Gue tentunya memberikan rekomendasi film ini karena wajib banget sih. Ini salah satu film yang bertemakan ayah. Tentunya sedih banget. Ya menurut gue film-film yang bertemakan tentang ayah, ibu, apalagi pokoknya orang tua itu pasti kurang lebih bernuansanya tuh sedih-sedih gitu. Ini akan ada 3 rekomendasi dan buat kalian yang kira-kira udah nonton, gue pengen denger review kalian di kolom komentar gitu. Atau kalian yang belum nonton, wajib banget nonton 3 film ini. Film pertama itu ada I Am Sam tahun 2001, diperankan sama Sean Penn. Ini adalah salah satu kawakan aktor yang bener-bener nominasi Oscar ya, dan dia menjadi salah satu daya tarik di film I Am Sam ini tahun 2001. Jadi bercerita tentang Sam nih yang punya kelainan mental atau gangguan mental, yang punya anak perempuan. Jadi Sam ini kerja di Starbucks. Jadi kalau nggak salah tuh Starbucks di luar itu ada Starbucks yang karyawannya itu mengalami kekurangan gitu. Salah satunya si Sam gangguan mental, tapi dia dipekerjakan oleh Starbucks. Nah, si Sam ini dia punya anak yang anak kandungnya. Jadi dia tuh bener-bener pengen memiliki hak asuh dari anaknya sendiri gitu. Tapi ada beberapa kasus yang ngebuatnya dia terlibat di persidangan dan anaknya ini harus diasuh dengan orang lain. Nah, ini menurut gue sangat menyentuh banget karena ya gimana ya, gue tuh kasus-kasus yang kurang lebih punya gangguan mental tapi dia tuh masih hak kepemilikannya pun direbut sama orang lain. Itu gue bener-bener sedih banget sih. Jujur gue nonton film ini sedih, cukup berlinang air mata karena beberapa scene-nya, dan si Sean Penn ini memerankan seorang karakter ayah yang punya gangguan mental itu sangat-sangat deep banget gitu. Karena trivianya nih ya, faktanya dia tuh untuk mempersiapkan perannya sebagai Sam ini, dia tuh ke LA Gold, sebuah pusat di Los Angeles untuk orang-orang yang gangguan mental gitu. Bener-bener terasa banget. Gue ngerasa itu kayak bukan si Sean Penn itu sendiri, dia bener-bener seorang yang punya gangguan mental. Di sini dia menjadi sosok ayah yang sebenarnya bener-bener care sama anaknya. Kayak ini salah satu scene ikonik yang ngebuat gue hampir nangis adalah saat ulang tahun anaknya, dia ngebawa kue itu dan dia jatuh gitu. Kayak ya ampun Tuhan, itu bener-bener menyayat hati gue, kayak sedih banget gitu loh. Dan di sini adalah salah satu karakter penting selain Sam adalah pengacaranya sendiri. Jadi pengacaranya yang nolongin Sam, dan itu ngebuat cukup tersentuh. Awalnya pengacaranya kayak nggak mau ngebantu, tapi karena kepaksa ngebantu dan dia akhirnya mendapatkan nilai-nilai kehidupan dari Sam itu sendiri. Wajib banget nonton I Am Sam 2001 gitu. Nah selanjutnya nih ya, ada film yang berjudul Gifted dari Netflix tahun 2017 gitu. Ini yang main salah satunya adalah Chris Evans. Banyak banget aktor dan artis terkenal di sini gitu. Dan ini bercerita tentang seorang pria bernama Frank itu yang mengadopsi, ingin mendapatkan hak asuh dari anak dari kakaknya. Nah ini cukup ini ya, harus dibangun pohon keluarga dulu nih. Jadi kakaknya Frank ini punya anak. Kakaknya Frank ini meninggal bunuh diri gitu. Dan anaknya ini ingin diasuh sama Frank. Nah si Frank ini rebutan hak asuh sama ibunya sendiri gitu. Ibaratnya neneknya dia pengen ngasuh si anak kecil ini yang bernama Mary gitu. Dan ini perjuangan seorang Frank yang diperankan oleh Chris Evans yang menjadi sosok ayah, walaupun bukan biologis, ayah biologisnya, tapi dia mencoba menjadi sosok ayah dari anak perempuan ini. Anak perempuan ini tuh pinter banget gitu. Dia tuh pinter matematika ya. Dan Frank ini kenapa berdebat sama ibunya sendiri untuk merebutkan hak asuhnya, karena si Frank ini hidupnya mungkin bisa gue bilang untuk luar negeri itu cukup sederhana ya. Kayak nggak miskin-miskin banget, masih bisa nyekolahin, tapi sekolahnya itu sekolah biasa-biasa aja gitu. Si ibunya ini seorang yang kaya raya, pengen anaknya ini, anak dari si kakaknya Frank ini bener-bener bisa sekolah yang tinggi gitu, pintar matematika dan dieksplor. Sedangkan si Mary-nya sendiri pengennya tuh sama Frank gitu. Dan ini nih, sosok seorang ayah itu terlihat bukan hanya sebagai ayah yang biologis, di sini diceritakan. Nah ini keren sih, Gifted di Netflix, wajib banget kalian tonton. Nah selanjutnya film ketiga ini ada Delivery Man. Ini gue suka banget, komedi nakal, komedi dewasa gitu, tapi dikemasnya menarik sih. Ini di Disney Plus. Tentu ketika kalian nonton di Disney Plus itu udah disensor dan udah kontennya itu family friendly lah menurut gue, karena di awal juga udah di-mention tuh sama Disney-nya kalau kontennya ini udah di-cut dan udah disensor lah beberapa bagian, tapi smooth, kalian bisa nikmatin juga filmnya.
Jadi dari Film Man itu tahun 2013, ini pemerannya itu ada Chris Pratt, di mana Chris Pratt itu pemeran Guardian of Galaxy yang sekarang kekar dan waktu di Film Man itu masih gendut banget dia. Dan ada Vince Vaughn. Nah, itu adalah salah satu aktor kawakan yang biasanya main komedi gitu, main Jurassic Park juga dia tuh. Nah, bercerita tentang seorang pria, dia itu waktu umur 20 tahun nggak punya duit, dia tuh nggak punya keahlian apa-apa, dia hanya mendonorkan spermanya dia ke satu perusahaan gitu. Jadi kerjaannya dia cuma mendonorkan spermanya sebanyak 693 kali. Gue kalau gue nggak salah ingat ya, gitu. Dan itu diberikan ke seluruh wanita-wanita yang menginginkan seorang anak gitu. Dan akhirnya 10 atau 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, 20 sampai 30 tahun kemudian, ada perkumpulan seorang anak-anak remaja dewasa yang mencari seorang ayah biologisnya yang bernama Starbucks. Jadi perkumpulan itu diikuti 533 remaja dewasa yang mencari sosok ayah biologisnya bernama Starbucks. Nah, Starbucks ini adalah pria yang diperankan oleh si Vince Vaughn ini. Waktu umur 20 tahun dia tuh setiap donorin ditanya, "Oke, pendonornya namanya siapa?" Tulis aja Starbucks gitu. Jadi 533 remaja ini mencari ayah biologisnya. Gila, ini bener-bener menurut gua komedi tapi emosional. Kenapa gue bilang emosional? Karena ya si Vince Vaughn ini kan bener-bener di sini diceritain seorang yang nggak berketerampilan. Dia itu cuma pengantar daging, udah pengantar daging pun telat lagi, ibaratnya telat-telat mulu gitu. Dan dia, si Chris Pratt ini temennya, sahabatnya bilang, lu nggak akan bisa jadi seorang ayah. Untuk satu anak pun lu nggak akan bisa. Tapi faktanya dia memiliki 533 anak. Di sini dia mencoba belajar menjadi seorang ayah yang baik dan benar. Jadi bener-bener dia dikasih listnya tuh, nih 533 anak gitu. Dan pas dia lihat, itu dia nyamperin satu-satu anaknya. Ada yang jadi pemain basket gitu, ada yang jadi barista, ada yang jadi aktor, ada yang jadi pengamen, ada yang jadi pecandu narkoba gitu. Tapi dia di sini menurut gue sosok seorang ayahnya cukup kental, sangat kental banget malah menurut gue. Gimana dia caranya untuk menyenangkan anaknya walaupun dia nggak kenal dari kecil, tapi dia ngerasa bertanggung jawab atas 533 anak itu. Jadi dia punya pasangan ya, pasangannya itu polisi. Dimana polisinya itu pasangannya lagi hamil gitu. Tapi polisinya ini nggak tahu nih kalau seandainya si Vince Vaughn ini dia punya 533 anak. Nah itu jadi dia bingung tuh. Ini adalah anak ke 534-nya dia gitu. Akan banyak hal-hal menarik, hal-hal komedi dan meaningnya pun bisa banget diambil karena deep banget gitu. Dan itu kurang lebih sih ya, masih banyak sebenarnya film-film tentang ayah lainnya gitu. Kayak Train to Busan pun tentang ayah, pengorbanan seorang ayah tapi zombie dikemasnya gitu. Ada Miracle in Cell No. 7, gue yakin kalian udah pasti nonton juga. Film Korea yang itu ngebuat gue mau nangis, malu gitu karena gue nonton samping nyokap gue gitu. Dan itu masih banyak lagi film-film tentang ayah. Itu 3 rekomendasi dari gue. Yang pertama itu tadi ada apa? I Am Sam, ada Gifted, dan ada Delivery Man gitu. Dan kalian wajib banget nonton. Buat kalian yang udah nonton juga, gue kepo banget nih sama review kalian. Bisa tulis-tulis di kolom komentar sosial medianya Movie Freak atau YouTube-nya Movie Freak gitu. Ada sosial media itu ada di Instagram, Twitter, dan TikTok tentunya. Untuk YouTube-nya kalian bisa like dan subscribe. Oke, segitu aja ya rekomendasi film tentang ayah dari gue. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!